Shalom Permata GBKP, salam sehat, salam sejahtera. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh Permata GBKP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan membacakan buku bimbingan PA Permata GBKP periode 28 Agustus hingga 3 September 2022 pada halaman 113 hingga halaman 117 yang ditulis oleh Pendeta Norita Novalina Berusembiring MTH. Topik minggu ini adalah tentang konfesi Allah Trinitatis. Nas bacaan kita diambil dari Ulangan 6 ayat 4 dan Matius 28 ayat 19. Demikian firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Matius 28 ayat 19 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tema PA Permata minggu ini adalah mengimani Allah Trinitas. Agar Permata GBKP memahami dan menyadari persekutuan ilahi dalam Allah Trinitas. Yang kedua, agar Permata GBKP membangun persekutuan yang berdasar pada iman kepada Allah Trinitas. Metode seminar pembicara pendeta. Pendahuluan. Kita kerap kali berupaya menjelaskan tentang Allah Trinitas melalui cara vestigia Trinitatis, yaitu jejak-jejak Allah Trinitas. Cara ini memakai sedikit dari elemen Trinitas untuk menjelaskan keseluruhannya. Misalnya, supaya lebih mudah dipahami anak-anak, guru sekolah minggu memberi contoh begini. Trinitas itu seperti kakak ya adik-adik. Kakak ini kan mahasiswa kalau di kampus, guru sekolah minggu kalau di gereja, dan anak kalau di rumah. Ada 3 peran, tapi kakaknya ya tetap satu. Akibatnya Allah Tritunggal dipahami satu saja dengan 3 peran. Cara lain menjelaskannya dengan membagi-bagi waktu. Zaman Perjanjian Lama dikenal dengan zaman Allah, zaman Perjanjian Baru dikenal dengan zaman Anak, dan zaman gereja dikenal dengan zaman Roh Kudus. Semua upaya ini disebut vestigia Trinitatis. Jika cara ini dipakai pada abad kedua dan keempat, pemahaman seperti ini akan disebut bidat, yaitu ajaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan iman yang lurus. Dengan kata lain, kita harus berhati-hati menjelaskan tentang Allah Tritunggal dengan memakai ilustrasi. Isi. Sebelum abad pertengahan, gereja membahasakan Allah Trinitas yang selalu berhubungan dengan kita. Allah yang keluar ke dunia disebut Trinitas ad extra atau Economic Trinitas oikos nomos, yaitu Allah yang mengelola, memelihara, mencipta, dan menyelamatkan semesta. Tahun 313, Edik Milano, kekristenan diterima sebagai agama negara di Romawi oleh Kaisar Konstantinus. Penerimaan ini berimbas pada cara orang Kristen mempercayai Allahnya. Singkatnya, setelah situasi relatif aman, teolog-teolog Kristen Barat mulai membayangkan bagaimana Allah dibicarakan atau dibayangkan pada dirinya sendiri terlepas dari kita yang disebut Trinitas ad intra. Allah tidak lagi sebagai Allah yang ekonomik tetapi immanent Trinity, imanen pada dirinya dan berdiam dalam dirinya sendiri. Semakin lama, semakin kompleks dan dirasakan semakin kurang relevan. Itulah sebabnya selama berabad-abad, kekristenan tidak lagi tertarik membicarakan Trinitas. Barulah pada abad ekumenis, abad 20, 2 orang teolog, Karl Barth dan Karl Rahner, membangkitkan kembali Trinitas dalam percakapan teologis. Mereka menilai betapa Trinitas dijauhkan dari umat, sehingga mereka mendaratkan percakapan tentang Allah Trinitas bagi dunia. Kekristenan di Barat berhadapan dengan banyak triteisme.
Oleh karena itu, penting untuk mempercakapkan tentang kesatuan Allah, the oneness of God. Barulah setelah itu, kesatuan Allah dimaknai dalam persekutuan 3 pribadi sekaligus. Trinitas terdiri dari 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat dan berada dalam persekutuan. Ketiga pribadi ini setara, tidak ada yang lebih rendah. Kendati demikian, bapak-bapak gereja mengenal istilah monarki, monoark, yang menegaskan bahwa sumber keilahian Anak dan Roh Kudus adalah Bapa. Formulasi kalimat dalam Trinitas yang sering kita dengar adalah Anak diperanakkan oleh Bapa dan Bapa mengeluarkan Roh Kudus, dan ini semua terjadi secara kekal. Ketiga pribadi ini tidak pernah terpisah, melainkan senantiasa ada dalam persekutuan. Secara historis, kemunculan tradisi Trinitas berangkat dari Kristologi. Kita tidak pernah dapat membicarakan Allah Trinitas tanpa Yesus Kristus. Secara historis, gereja bergumul dengan Kristus, lalu kemudian melihat implikasinya ke dalam Allah itu sendiri. Ada apa dengan Kristus? Jemaat mula-mula bergumul dengan gagasan teologis Yahudi tentang keesaan Allah, Shema Yisrael, yang terdapat dalam kitab Ulangan 6. Teks PA kita kali ini menegaskan keesaan Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Namun, jemaat mula-mula mengalami pengalaman tentang Yesus Kristus yang memiliki atribut-atribut Allah. Yesus berkuasa, dia melakukan mukjizat, pengajarannya luar biasa. Begitu pula dengan pengalaman akan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Dalam pergumulan yang sangat panjang, akhirnya dirumuskanlah bahwa kita percaya pada Allah yang satu dalam 3 pribadi, yaitu Allah Trinitas. Ini adalah rumusan terbaik. Lensa Trinitatis ini menjadi perumusan iman yang dipakai oleh jemaat mula-mula. Kita kerap menjumpai rumusan Trinitatis ini pada bagian salam dari surat-surat Rasul Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Begitu pula dalam formulasi perintah untuk memberitakan Injil dalam teks Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelaslah bahwa gagasan tentang Allah Trinitas menjadi bahasa iman dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kita perlu menyadari bahwa gereja dapat sampai pada konsep Trinitas berkat kesalahan-kesalahan. Proses jatuh itulah yang disebut dengan bidat. Bidat pertama adalah Arianisme, tokohnya Arius. Bagi Arius terjadi sebuah perbedaan kualitas yang sangat jauh antara Allah dan ciptaan. Arius mempertahankan konsep bahwa Allah pencipta memiliki perbedaan kualitas dengan ciptaannya. Celakanya, ia menempatkan Kristus sebagai ciptaan yang diilahikan belakangan. Kontras dengan Arius, Athanasius berkata lain. Baginya sang anak diilahikan dalam kekekalan, barulah nanti ia mengambil kemanusiaannya dalam ciptaan melalui peristiwa inkarnasi. Pendapat Athanasius yang diterima, sementara Arius dianggap bidat. Kedua, modalisme atau Sabellianisme, tokohnya Sabellius. Gagasan ini juga mempertahankan keesaan Allah. Terdapat 2 jenis modalisme, yaitu modalisme historis dan modalisme fungsional. Modalisme historis mengatakan bahwa ada masa-masanya, misalnya masa Bapa adalah perjanjian lama, masa sang anak ada di perjanjian baru, dan ini terakhir pada zaman gereja itu adalah masa Roh Kudus. Gagasan ini mempercayai Allah dengan satu hakikat dan satu pribadi dalam 3 peran dan 3 era. Modalisme fungsional mengenal Allah yang menciptakan, Anak menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyempurnakan, berkarya satu persatu. Kesalahan atau bidat lain adalah
triteisme, 3 hakikat, 3 pribadi. Ini berimplikasi pada 3 Allah. Sebenarnya masalah ini muncul dari pemahaman tentang kata pribadi, person atau hipostatis. Pribadi adalah satu subjek yang selalu dalam persekutuan dengan yang lain, in communion, in relation. Allah Trinitas adalah Allah dengan satu hakikat, wordness, ilahi, dan 3 pribadi, who-ness, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akhirnya, kekristenan berbicara tentang Allah Trinitas dengan rumusan seperti itu. Satu hakikat dengan 3 pribadi, Allah persekutuan. Oleh Gereja Timur, gagasan ini dirumuskan dengan istilah perikoresis, bahwa ketiga pribadi itu saling memberi ruang, saling memberi kehidupan, selalu bersama-sama dan tidak pernah terpisah, termasuk dalam mencipta, menyelamatkan, dan menyempurnakan. Pandangan tentang Bapa yang mencipta, Anak yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyempurnakan memang telah cukup langgeng. Oleh karena itu, Bapa Gereja Augustinus membentuk sebuah doktrin baru yang disebut dengan appropriatio, kepatuhan, kepantasan. Ia menandaskan, jika kita mengatakan Bapa sebagai pencipta, itu dapat diakui sejauh kita meyakini bahwa Bapa mencipta bersama Anak di dalam Roh Kudus. Anak menyelamatkan bersama Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus menyempurnakan di dalam Bapa dan Anak. Dengan demikian, Allah Trinitas tidak pernah berkarya sendiri-sendiri dan terpisah, melainkan senantiasa bersama di dalam persekutuan dan kesetaraan. Aplikasi. Tentu saja untuk dapat memahami Allah Trinitas secara fasih tidak dapat lulus hanya dalam satu kali pertemuan. Bahkan gagasan tentang Allah Trinitas seharusnya bukan hanya tinggal di kepala dalam level pemahaman, melainkan harus dihidupi dalam keseharian kita. Bahwa Allah Trinitas adalah persekutuan, mengajarkan kita tentang pentingnya persekutuan dengannya dan dengan sesama. Tritugas gereja, khususnya konsep persekutuan, sebenarnya mengacu pada persekutuan perikoresis Allah Trinitas. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu hidup bersekutu dengan Allah. Di masa serba terbatas saat ini, kita perlu terus menghidupi persekutuan kita, baik itu dilakukan secara offline atau online. Permata GBKP yang menghidupi nilai persekutuan Allah Trinitatis akan selalu mencari cara-cara kreatif untuk membuat persekutuan Permata GBKP jadi fresh dan aktual. Persekutuan Allah Trinitas adalah persekutuan yang memberi kehidupan. Coba deh cek model persekutuan atau pertemanan kamu. Apakah memberi kehidupan, saling menopang, dan memberi penguatan saat ada kesulitan, atau malah pertemanan yang menjerumuskan ke dalam praktek-praktek yang membawa malapetaka? Misalnya, kuliah nggak kelar-kelar, narkoba dianggap tren mode yang wajar dilakukan, atau ngenet tanpa pengendalian diri. Coba deh direnungin. Allah Trinitas mengajarkan kesetaraan, ketiganya memiliki hakikat ilahi. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesetaraan gender. Sudahilah zaman pratiakat yang kerap menganggap laki-laki lebih tinggi dan lebih luhur dari perempuan. Yesus sendiri telah mendobrak sekat-sekat itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 28. Jadi, kita harus memperlakukan sesama kita sebagaimana Kristus mengasihi baik orang Yahudi atau Yunani, hamba atau tuan, laki-laki atau perempuan. Perlakukanlah mereka dengan cinta Tuhan. Hati-hati ya Permata GBKP, jangan mau jadi bucin, budak cinta, apalagi atas nama cinta. Ingat, cinta tidak akan merendahkan atau mengeksploitasi. Hati-hati ya Permata GBKP, jangan mau jadi korban cinta buta.
Sampai-sampai kamu gak bisa membedakan antara cinta atau kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, seksual, maupun verbal ya. So, please be wise in your relationship. Berhikmat atau bijak dalam menjalani hubungan yang sehat. Allah Trinitas mengajarkan kita bahwa percakapan tentangnya tidak bisa dilepaskan dari pergumulan manusia. Kehadiran Allah harus aktual dalam pergumulan umat manusia. Misalnya pergumulan di masa dan pasca pandemi COVID-19 ini. Gramatika Trinitas patut menginspirasi kehidupan orang percaya karena Allah Trinitas senantiasa berkarya bagi dunia untuk mendatangkan kebaikan. Nah, permata GBKP yang mengimani Allah Trinitas pastilah akan hadir untuk menjadi berkat. Sekalipun tahun 2021 adalah tahun generasi muda menjadi berkat, bukan berarti di tahun 2022 permata GBKP berhenti menjadi berkat. Namun, teruslah menjadi berkat. Dampingi adik-adik KKR, jadi teladan bagi mereka. Berempatilah kepada orang tua, jadilah penyemangat mereka. Teruslah berpartisipasi dalam pelayanan gereja, apalagi di era digitalisasi hari ini. Dengan demikian, kehadiran kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk berkarya bagi dunia. Itulah yang kita imani, bahwa Allah Trinitas tidak akan pernah terpisah dari pergumulan dunia ini, karena Ia senantiasa berkarya bagi dunia. Opera Trinitatis ad extra sun indivisa. Diskusi. Yang pertama, apakah ada perubahan pemahaman tentang Allah Trinitas sebelum dan sesudah mengikuti PA Permata GBKP kali ini? Apa yang kamu pahami tentang Allah Trinitas? Yang kedua, silakan berbagi pengalaman tentang caramu menghidupi nilai-nilai Allah Trinitas di masa mudamu. Usulan lagu. Yang pertama, KEE nomor 196, Pujilah di Bata Bapa. Yang kedua, KEE nomor 225, Aku Tekman di Bata. Yang ketiga, KEE nomor 205 ayat 3. Demikianlah buku bimbingan PA Permata GBKP periode 28 Agustus hingga 3 September 2022. Kiranya bermanfaat dan menginspirasi seluruh permata GBKP. Sampai jumpa pada buku bimbingan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.